Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini Bunda Gita mau membahas soal-soal tentang pengolahan data. Kok bahas soal-soal sih Bun? Karena kalau untuk materi sebenarnya udah selesai ya. Jadi sekarang Bunda Gina cuma mau ngebahas soal-soal saja. Oke, sebelum mulai saya basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk macam-macam bentuk penyajian data, ada 4 diagram yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah diagram lingkaran atau kita sebut juga diagram pie. Kenapa pie? Ya karena memang bentuknya seperti kue pie. Dan di diagram lingkaran ini kita juga bisa menyatakan dalam 2 jenis satuan. Yang pertama bisa satuannya persen, dan juga yang kedua bisa dalam bentuk derajat. Ya, derajat. Nah, untuk persen ketika satu lingkaran penuh itu bisa kita nyatakan sebagai 100%. Ya, jadi kalau misalkan satu lingkaran penuh ini adalah besarnya 100%. Tapi kalau dalam derajat itu adalah 360. Oke, diingat, dicatat kalau misalkan bisa. Oke, selanjutnya ada diagram batang. Ya, seperti namanya bentuknya seperti batang. Yang kedua ada diagram gambar atau kita sebut sebagai piktogram. Kenapa namanya piktogram? Karena di sini berasal dari kata pic atau picture dalam bahasa Inggris atau kita singkat sebagai pic. Nah, piktogram. Jadi namanya berasal dari bahasa Inggris, jadi jangan lupa. Oke. Nah, kalau piktogram atau diagram gambar itu dinyatakan dalam bentuk gambar seperti ini. Tapi yang pasti di dalam diagram gambar pasti akan ada keterangan jumlahnya. Misalkan contoh di sini ada orang, bisa juga di bawahnya itu ada keterangan lagi. Keterangannya misalkan satu gambar orang itu juga bisa menyatakan 2 siswa. Bisa juga begitu. Nah, jadi bukan berarti satu gambar tuh hanya satu buah ya, tapi juga bisa lebih, jadi tergantung dari keterangannya. Terus yang terakhir adalah diagram garis, ya karena bentuknya seperti garis. Nah, Bunda Gina di sini sebenarnya cuma mau ngebahas soal ya, jadi kita bahas soal bareng-bareng karena memang materi kan sudah selesai ya di kelas, jadi kita coba bahas soal aja. Nah, nanti pas Bunda Gina lagi ngejelasin itu kalian perhatikan baik-baik, dan sekarang coba ambil buku tulisnya atau buku oret-oretnya dan ambil pulpen atau pensil, kita kerjain bareng-bareng. Jadi kalau misalkan kalian udah ngeliat soalnya nih, boleh juga tuh nanti videonya kalian pause. Nah, kalian coba jawab sendiri soalnya, nanti coba bandingin sama jawabannya Bunda Gina. Oke? Oke, kita mulai nomor 1. Ya, di sini ada sebuah data skor matematika dari kelas 5 SD. Oke, di sini banyak datanya dan sebenarnya belum berurut ya, 70, 85, 75, 60 dan seterusnya. Nah, di sini kita diminta yang pertama dibuat buatlah tabel distribusi frekuensi. Oke, sebenarnya kalau misalkan kalian mau bikin 3 kolom, misalkan salah satunya ada turus, itu boleh banget, silahkan. Tapi kalau misalkan enggak juga nggak apa-apa. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kan bisa tulis di sini. Di sini apa tulisannya, skor atau nilai, itu juga boleh, terserah, bebas ya teman-teman. Jadi disesuaikan aja apa yang diketahui. Terus misalkan kalau di sebelahnya boleh kalian tulis jumlah, boleh juga kalian tulis frekuensi. Ya, frekuensi aja atau jumlah aja juga boleh, terserah, bebas. Oke. Lalu untuk nilai-nilainya ini kan macam-macam ya, 70, 85, 75, 65, dan ini belum urut. Satu hal yang perlu teman-teman ketahui adalah yang harus pertama kalian lakukan adalah harus mengurutkan data. Ya, pertama kalian harus cari data yang terkecil dulu. Oke, di sini nilai yang paling kecil berapa? Oke,
Di sini nilai yang paling kecil berapa? Oke, kita lihat di sini nilai yang paling kecil adalah 60. Nah, kalau misalkan sudah tahu nilai paling kecil, kalian boleh diurutkan ke bawah. 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90. Ya enggak? Sampai 90. Nah, di sini. Ya, jadi yang perlu kalian ketahui adalah nilai yang paling kecil sampai yang paling besar. Jangan sampai salah. Dan jangan lupa di bawahnya ini kan wajib banget ditambahkan jumlah. Wajib ya teman-teman. Untuk tabel distribusi frekuensi itu wajib ada keterangan jumlah. Jadi kalau misalkan nggak ada keterangan jumlah, berarti salah. Nah, nah di sini tinggal kita cari nih jumlah siswa yang mendapatkan nilai 60. Oke, kita cari bareng-bareng. Yang 60 ada 1, 2. Ya, udah nggak ada lagi ya. Nah, di sini kalian tulis 2. Oke, untuk 65. Nah, kita cari 65. 65, 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4. Nah, lanjut, nilai 70. 1, 2, 3. Oke, 4, 5, 6, 7. Oke, ada 7. Sip. Lalu lanjut ke 75. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi untuk soal yang seperti ini teman-teman harus hati-hati ya, harus detail, harus teliti. Nah, karena banyak banget yang salah pas lagi bikin tabel distribusi. Ya, padahal sebenarnya kan gampang ya, cuma karena kitanya nggak teliti jadinya salah. Oke, lanjut lagi. Kita cari untuk angka 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6. Selanjutnya untuk angka 85. 1, 2. Oke, cuma 2. Nah, yang terakhir adalah 90. Oke, ini udah kecoret semua ya, kecoret. Ternyata 90 cuma 1. Sorry. 1. Oke, itu coret 1. Nah, baru kita tambah. 2 tambah 4, 6, 6 tambah 7, 13, 13 tambah 8, 21, 27, tambah 3, 30. Oke, kita cek ya, apa benar datanya itu ada 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Berarti jawaban kalian sudah benar. Oke. Ini adalah jawaban untuk nomor. Karena nomor 2, selisih nilai yang paling banyak dan sedikit. Yang paling banyak dan sedikit. Berarti kita melihat dari frekuensinya atau dari jumlahnya yang paling banyak. Di sini nilai yang paling banyak adalah 8. Oke. Terus yaitu 75 ya. 75. Lalu yang paling sedikit di sini sedikit adalah yang dapat nilai 90. Kita selisihkan berarti nomor 2 jawabannya tinggal 90 dikurang 75. Jadi sama dengan 15. Seperti itu teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut. Lanjutkan soal berikutnya. Oke. Berikut adalah data pekerjaan orang tua siswa SD kelas 6 suka-suka. Nah, di sini yang ditanya adalah di sini ada jenis pekerjaan dan jumlahnya PNS 16, Polisi 8 dan seterusnya. Nomor 1,
selisih pekerjaan orang tua yang paling banyak dan sedikit. Nah, di sini dari angka-angka ini yang paling besar adalah 24 dan yang paling sedikit adalah 5. Ya udah deh. Tinggal 24 dikurang 5 sama dengan 9. Lanjut, sebutkan jenis-jenis pekerjaan orang tua yang jumlahnya di bawah 15. Berarti teman-teman memperhatikan angka-angka ini, angka-angka mana yang besarnya di bawah atau banyaknya di bawah 15. Di sini yang nilainya di bawah 15 ada 7, ada 5, ada 8. 16 sama 24 berarti nggak termasuk. Sekarang kita tulis, sebutkan jenis-jenis pekerjaan. Jadi di sini kita tulis saja. Yang ada 8 adalah polisi, lalu ada TNI, lalu ada juga wira swasta. Jadi jawabannya yang ini. Ya, gampang ya? Oke. Jadi kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Berikut adalah hasil ujian IPS kelas 4 suka-suka. Nah, ini nilainya ke samping ya. Boleh juga kayak gini. Jadi nggak harus selalu ke bawah ya teman-teman. Boleh juga ke samping. Oke, nilainya 50, 60, 70, dan sampai 100. Banyaknya siswa. Nilai yang paling banyak diperoleh siswa adalah, karena yang ditanya adalah banyak, berarti yang kalian lihat jangan dinilai, tapi yang kalian lihat adalah di kolom yang banyak. Nilai yang paling banyak diperoleh siswa. Nah, kalian lihat nih angka yang paling besar yang mana? 9 ya. Nah, ternyata ada 9 orang yang mendapatkan nilai 70. Jadi nilai yang paling banyak diperoleh siswa adalah nilai 70. Jadi patokannya di banyaknya ya. Oke, lanjut nomor 2. Siswa yang mendapatkan nilai lebih dari 70. Nah, perhatiin teman-teman, kalau misalnya ada kata-kata lebih dari 70, berarti 70-nya nggak dihitung. Ya. Siswa yang mendapatkan nilai lebih dari 70, berarti ada berapa orang ya yang mendapatkan nilai 80, 90, sama 100. Berarti kita tambah aja nih angka-angka ini. 6 tambah 4 tambah 2. 6 tambah 4 tambah 2. Jadi sama dengan 2. Lalu nomor 3, siswa yang mendapatkan nilai 70. Nah, kayak tadi juga, kalau nilai di bawah 70, 70-nya nggak boleh dihitung. Berarti berapa ya siswa yang mendapatkan nilai 60 sama 50? Nah, di sini kita lihat ada berapa orang. Tinggal 6 ditambah 4. 6 tambah 4 berarti 10. Lalu nomor 4, nilai berapa saja yang diperoleh oleh banyak siswa yang sama? Oke, di sini yang diminta adalah nilai berapa ya yang paling banyak, nilai berapa saja yang diperoleh oleh banyak siswa yang sama. Berarti kita cari nilai yang perolehan siswanya itu sama. Nah, di sini kita lihat dari banyaknya aja. Cari angka yang sama. Di sini ada angka 4, ini juga ada angka 4. Jadi nilainya adalah 60 dan 90. Berarti yang dapat 60 sama yang dapat 90 ada 4. Jadi tinggal kalian perhatikan aja nilainya. Ya. Oke, kita lanjut ke soal berikut. Nah, di sini masuk ke diagram gambar. Nah, tadi ya yang udah jelaskan di bawah tabel itu biasanya ada keterangan. Jadi nggak harus satu gambar itu satu buah atau satu orang, nggak harus ya. Jadi bisa macam-macam. Oke, di sini kita perhatikan dulu kalau misalnya ada keterangan, kan harus perhatikan keterangannya dulu. Di sini dia bilang ada 2 jenis gambar ya. Kalau kita perhatikan ada gambar anak cewek yang besar dan kecil. Nah, kalau yang besar dia mewakili 2 siswa, sedangkan gambar yang kecil dia mewakili hanya 1 siswa. Oke, sebagai contoh, yang nilai 75 ada 2 anak yang gambarnya besar. Jadi kalau misalkan satu gambar ini mewakili 2 siswa, berarti 2 ditambah 2. Berarti di sini ada 4. Lalu di sini juga sama, berarti ini juga 4.
Lalu yang ini ada banyak nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya udah tinggal 7 kali 2, berarti 14. Nah, di sini agak sedikit berbeda. Di sini ada 2 gambar yang besar dan 1 gambar yang kecil. Itu sama aja seperti 1 gambar besar mewakili 2, berarti 2 ditambah 2. Nah, yang 1 gambar kecil mewakili 1 siswa, berarti tambah 1 nih. Sama dengan tambah 2 tambah 1, 5. Oke, nah yang ini juga sama. Kalau yang 1 besar 2, yang kecil 1, berarti 2 tambah 1, berarti sama dengan 3. Seperti itu. Udah deh, gampang dong kalau misalnya kita sudah jawab di sini, berarti yang bawah kita udah selesai nih. Berapa jumlah siswa yang mendapatkan nilai 90? Berarti 5. Oke, nomor 2, jumlah siswa yang mendapatkan nilai di atas 80. Oke, ingat ya, kalau ada kata-kata nilai di atas 80, yang 80 nggak boleh dihitung. Jadi ada berapa siswa ya yang mendapatkan nilai 85, 90, dan 95. Jadi kita tambah aja nih, 14 ditambah 5 ditambah 3. Jadi sama dengan 22. Oke. Lalu nomor 3, berapakah jumlah siswa? Kalau yang ditanya langsung berapakah jumlah siswa, berarti semuanya kita tambah. Berarti 4 ditambah 4 tambah 14 tambah 5 tambah 3. Oke, tadi 14 tambah 5 tambah 3-nya ini udah 22. Oke, udah tinggal 4 tambah 4, 8, 8 tambah 22, berarti jadinya 30 siswa. Seperti itu teman-teman, ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nanti kalau misalkan ternyata Bunda Gina kecepatan, ya di-repeat lagi aja videonya, oke? Oke, lagi masuk ke diagram balik. Oke, di sini ada keterangan data jumlah siswa di minggu ketiga RS Suka Sehat sebagai berikut. Oke, yang pertama, di sini yang diminta pasien terbanyak di hari titik-titik. Nah, gampang ya. Kalau misalkan yang minta terbanyak, berarti kita lihat diagram yang paling tinggi. Di sini yang paling tinggi adalah yang hijau, berarti di hari Jumat. Oke. Lanjut, hari apa saja yang memiliki jumlah pasien yang sama? Kalau misalkan pertanyaan seperti ini, jumlah pasien yang sama, kalian lihat ada nggak diagram batang yang setara tingginya? Ini yang setara ada warna ungu sama warna biru ya. Jadi jawabannya adalah Rabu dan Sabtu. Oke, lalu nomor 3, kenaikan jumlah pasien tertinggi di hari. Oke, kalau ada soal seperti ini, kalian harus cek nih di hari apa saja yang mengalami kenaikan. Oke, di sini yang mengalami kenaikan Selasa ya, Selasa, karena dari Senin ke Selasa naik. Lalu Rabu juga sama, karena dari Selasa ke Rabu naik. Kamis enggak ya, karena dia mengalami turunan. Rabunya 80, Kamisnya 50, berarti Kamis itu enggak mengalami kenaikan. Terus yang mengalami kenaikan lagi Jumat, ya Jumat, karena sebelumnya lebih rendah, berarti dia mengalami kenaikan. Nah, dibilang di sini Pak, kenaikan jumlah pasien tertinggi. Berarti kalau misalnya tertinggi, kita selisihkan kira-kira yang paling besar selisihnya itu adalah jawabannya. Oke, kalau yang Senin ke Selasa udah kelihatan kecil ya, jadi pasti nggak mungkin jawabannya Selasa. Kita cek Rabu sama Selasa. Nah, selisih Selasa sama Rabu, kita bisa garis-garis ini biar nggak bingung ya. Nah, kalau misalkan Selasa sama Rabu, kita cek di kenaikan hari Rabu, berarti kita selisihin aja. Di Rabu 80, di Selasanya 30, berarti dia mengalami kenaikan 50. Oke, Rabu 50, ini nggak mungkin ya jawabannya. Terus kita lanjut ke yang Jumat. Nah, yang Jumat, kita selisihin sama hari sebelumnya. Ini Jumat 9. Oke, sama yang merah ya.
Ke Jumatnya 90, Kamisnya itu dia sebelumnya ada 50. Kalau kita kurang berarti jadi 40. Nah, walaupun hari Jumat itu tinggi, bukan berarti kenaikan pasiennya paling tinggi. Karena yang kalian harus perhatikan adalah selisihnya dengan hari sebelumnya. Karena yang ditanyakan adalah kenaikan, ya, bukan yang paling tinggi. Itu teman-teman harus perhatikan baik-baik, oke? Nah, karena di sini selisihnya paling besar adalah 50, berarti di hari Selasa ke Rabu itu mengalami kenaikan paling tinggi. Ya, yang awalnya 30 naik menjadi 80. Nah, itu jawabannya. Ya. Bun, tapi kan Jumat batangnya lebih tinggi. No. Walaupun Jumat itu batangnya paling tinggi atau jumlah pasiennya paling banyak, tapi kalau misalkan yang ditanya adalah kenaikan jumlah, itu bukan jawabannya teman-teman. Karena dari hari sebelumnya ke hari Jumat cuma naik 40, ya. Sedangkan yang diminta adalah kenaikan tertinggi. Jadi yang selisihnya paling jauh itu adalah jawabannya. Jadi jawabannya adalah hari Rabu. Oke. Nomor 4. Penurunan pasien tertinggi. Nah, sama kayak tadi teman-teman, ya, sama kayak tadi. Kalau misalkan yang ditanya penurunan, berarti teman-teman cek di hari apa saja yang mengalami penurunan. Oke, kita cek dulu yang mana mengalami penurunan. Kalau Senin ke Selasa ke Rabu naik, nah dari Rabu ke Kamis turun. Ini yang turun, berarti pilihannya adalah Kamis. Lalu ke Jumat naik, nah ke Sabtu turun. Dari Sabtu ke Minggu juga turun. Oke, kita punya 3 kandidat teman-teman. Nah, kita hapus dulu. Ada di hari Kamis, Sabtu, Minggu. Oke, kita lihat selisihnya ya di hari sebelumnya. Oke, kita lihat selisihnya dari Kamis. Dari Rabu ke Kamis. Dari Rabu ke Kamis, Rabunya 80, Kamisnya 50. Oke. Kalau misalkan di sini kita tulis 50, berarti kita tahu nih, ternyata dari hari Rabu ke Kamis itu mengalami penurunan 30 pasien. Oke, kita lanjut ke hari Sabtu. Kalau dari hari Sabtu berarti kita cek di hari Jumat. Jadi Jumatnya adalah 90, sedangkan Sabtunya adalah ada 80 pasien. Berarti dia hanya mengalami penurunan 10 pasien saja. Oke, kita cek ke hari Minggu. Nah, kita mau cek hari Minggu, kita bandingkan lagi dengan hari Sabtu. Nah, di sini Sabtu dia ada 80. Nah, di Minggu ada berapa ini? Ada 40. Nah, ada 40. Oke. Oh, ternyata dari Sabtu ke Minggu dia mengalami penurunan sebanyak 40 pasien. Nah, di sini yang angka yang paling besar adalah 40, berarti jawabannya adalah Minggu. Begitu ya teman-teman, jadi bukan berarti yang namanya turun, yang namanya naik, kalian lihatnya yang paling tinggi sama yang paling rendah, enggak. Tapi kalian harus bandingkan dengan data sebelumnya. Oke? Kalau misalkan bingung, diulang lagi videonya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Masih ada soal lagi? Oh, masih ada. Oke, di sini ada diagram lingkaran. Tadi sebelumnya Bunda juga udah jelasin kalau misalnya lingkaran itu bisa dinyatakan dalam 2 satuan. Yang pertama dalam bentuk persen dan yang kedua dalam bentuk derajat. Nah, karena di sini soalnya pakai persen, berarti kita anggap satu lingkaran itu adalah maksimalnya adalah 100%. Jadi logikanya maksudnya angka di sini, angka di sini, di sini, di sini, di sini, kok kita tambah jadi 100. Oke, di sini kita jawab dulu nomor 1, mata pelajaran yang paling disukai. Mata pelajaran yang paling disukai, berarti kalian tinggal lihat aja angka yang paling besar. Di sini mata pelajaran disukai yang paling besar adalah 20, 15, 25, di sini ada 30, berarti 30 yang kita ambil. Itu pelajaran matematika. Masya Allah, pelajaran disukai matematika.
Kalau di kelas Al tinggi sih enggak ya. Oke, lanjut. Nomor 2. Berapa persentase yang menyukai mata pelajaran PKN? Nah, di sini belum ada ya mata pelajaran PKN. Nah, kalau misalkan ada soal seperti ini, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian tambah semua angka-angka yang ada di sana. Di sini ada angka 25, ada 11, ada 10, dan 30. Pastikan hanya tersisa satu, ya, si PKN ini. Kita tambah dulu semuanya, ya. 25 tambah 15, 40, 40 tambah 20, 60, 60 tambah 30 adalah 90. Nah, karena maksimalnya adalah 100, berarti ya udah 100% dikurang sama 90 tadi. Nah, dengan 10%. Jadi jawabannya adalah 10%. Oke. Lanjut nomor 3. Selisih persentase mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan PKN. Udah kita tinggal kurang aja. Bahasa Indonesia ada 20%, PKN tadi ada 10%. Jadi kalau kita kurang jadinya 10%. Easy peasy lemon squeezy. Oke teman-teman. Ya, bisa ya? Oke. Kalau misalkan kecepatan, diulang lagi videonya. Oke, sudah selesai teman-teman. Nah, untuk mengulang materi biar lebih mantap gitu ya. Jadi Bunda ada latihan soal di Quizizz ya. Kalian bisa mengunjungi halaman joinmyquiz.com. Nanti kalau misalkan ada bar disuruh masukin kode, silakan masukin kode 14977855. Atau bisa juga kalian klik link di deskripsi video ini. Oke? Kalau bingung nanti tanya aja sama Walas. Oke? Waktunya hanya hari ini aja. Ya, Bunda jadwalkan besok itu sudah kadaluarsa soalnya, jadi udah nggak bisa lagi. Ya teman-teman. Jadi usahakan wajib hari ini diselesaikan karena soalnya hanya berlaku hari ini. Besok sudah tidak berlaku lagi. Oke, sekian dari Bunda. Semoga bisa menambah pemahaman kalian. Semangat terus ya, jaga kesehatannya. Sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.